Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihadi ila wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihadi ila wa i'la'i dinil Islam wa izhari sya'airi ala tariqati jam'iyatin nahdatil ulama wa izhari sya'airi ala tariqati jam'iyatin nahdatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi bidzikrihi tatmainnul qulub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-ma'sumi minal athami wa dhunub wa ala alihi wa sahbihi at-tahirina minar rijsi wal uyub. Amma ba'd, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban, iftah alaina fathan qariban, iftah alaina fathan qariban. Innaka antal arhamur rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, segenap keluarga besar Song Santri Inayatullah, wabil khusus pengasuh Song Santri Inayatullah Pak Kiai Imam Sibaweh, mudah-mudahan beliau dan keluarga besar Song Santri Inayatullah semua senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang luas, harta berkah dan mudah, dikuatkan lahir batinnya dalam berjuang dan juga dimudahkan urusannya, dihasilkan maksudnya, dan Song Santri Inayatullah makin maju, berkembang, banyak maslahat dan juga barokahnya, manfaatnya buat agama dan bangsa, dan semua santrinya semoga diberikan putu ilmu, dapat manfaat berkat dunia akhirat dan dihasilkan cita-citanya jadi orang bahagia melalui dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Song Santri Inayatullah, pengajian yang rutin setiap malam Sabtu, yang insyaallah kita akan mengupas kitab Sijaratul Ma'arif wal Ahwal. Semoga dengan kita bersilaturahim secara virtual dan juga berkah kita thalabul ilim, berkah suratul Fatihah pula, semoga Allah Ta'ala memberikan pada kita dan keluarga kita semua dianugerahi kesehatan, panjang umur, rezeki yang luas, harta berkah dan mudah, dihasilkan segala maksud kita, dan juga Allah lepaskan dari segala kesulitan. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, disembuhkan dengan segera, kekuatan lahir batin, panjang umur, dan juga Allah berikan kemudahan pada kita dalam segala urusan. Dan semoga keluarga kita selalu diberi keharmonisan dan juga anak keturunan kita semua menjadi hamba lensa salehah, bakti yang orang tua, tadi pada gul dimuliakan derajat dunia akhiratnya, jadi orang bahagia mulia sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan negara kita semoga semakin aman, damai, maju, dan juga dijauhkan dari segala bala musibah, wabil khusus wabah corona, supaya segera diangkat dari tanah air dan juga di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan tidak lupa kita mohon mudah-mudahan Allah ampuni juga dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, mertua dan juga kerabat yang menjauh dan yang sudah meninggal, kubur menjadi raudhah min riyadil jannah, diselamatkan dari adab kubur dan adab api neraka, ditinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa salafus salihin wal hadirun syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mal fatihah radhiyallahu anhu wa ala alihi wa sahbihi wa baiti wa sabil karam jami'ih wa minal mursalin sadiqin wa syuhada wa sholihin wal ulamil amilin wal mujtahidin fiddin musannifin al muhlisin sabil kitab Syarah Ma'arib al-Ahwal Al-Izzuddin bin Abdus Salam wa jami'ul musannifin muhlisin wa nam surfin wal qura wal muhaddisin wa mufassirin sadatis sufiyat wa muhaqqiqin jami' masisin nahdatil ulama wa rasaihim wa awliyati safi jawa sesibakir wa jami' nasyahina usan gaji Ilyas Surhiyat Cipasun Tasik Malaya wa Kirhiyat wa jami' syahina masyahim minal kiram sultan Allah Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasul Aziz wal Habib Abdullah bin Al-Haddad wal Muhajir ilallah Muhammad bin Sa'sir Faqih Mugaddam Muhammad bin Ali Balawi sallallahu alaihi wasallam baitul karim alaihi darajatin fil jannah wa taqashshum bi rahmah wal maghfirah wa yanfa'na bil mubarakati man wari masyarrim fid dunya wal akhirah sallallahu wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita sekarang sudah mencapai halaman 15 ya. Kitab Syajaratul Ma'arif wal Ahwalnya. Sekarang yaitu pembahasan yang ke-10 tentang Faslun fi kaifiyatit tafdil. Ya, pasal yang menerangkan tata cara menjadi hamba yang unggul ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa adama naf'abih wa bi barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu an. Paslun bermula ini satu pasal fi kaifiyatil tafdili, yaitu di dalam tata cara menjadi hamba yang unggul. Nah, bagaimana nih tata caranya supaya kita menjadi hamba-hamba yang unggul? Ya. Nah, man faddalal khalaiqa. Man bermula barang siapa, fadala yang mengungguli siapa itu, man al khalaiqa kepada semua makhluk-makhluk, fi kulli sababin dalam setiap sabab, min hadil asbab dari sabab-sabab ini, yaitu apa? Sabab kasbiyah dan ghair kasbiyah ya, pada ini ya, kupasan pasal yang 9 kemarin. Karena maka ada siapa man afdolal khalaiqi, itu menjadi makhluk yang paling utama. Jadi khobar kana ya, afdolal khalaiqi itu menjadi makhluk yang paling utama. Wahabbahum ilal khaliqi, dan sangat dicintai dari itu khalaiq ilal khaliqi,
ilal khaliqi, ke hadirat Tuhan sang pencipta. Ilal khaliqi, ke hadirat Tuhan sang pencipta. Walikulli sababin min hadhil asbabi maratibun. Ya, maratibu. Dan itu bagi setiap sebab. Walikulli sababin, dan itu bagi setiap sebab, min hadhil asbabi, dari ini sebab-sebab. Maratibu, bermula terdapat macam-macam martabat, pirang-pirang martabat. Ba'duha abdolu min ba'din, bermula sebagian itu maratib, abdolu itu lebih utama, min ba'din, daripada sebagian lainnya. Baru tabul anbiya'i, maka bermula martabat kenabian, martabat para nabi, mutafawitatun, itu berbeda-beda. Wa kadzalika ar-rusulu, dan itu demikian pula, yakni mutafawitah, ar-rusulu, bermula para rasul. Jadi martabat rasul pun berbeda-beda satu sama lain. Wal arifuna, dan juga orang yang ma'rifat kepada Allah, yakni auliyaullah. Al-arifun bimakna auliyaullah, ya. Yang ma'rifat kepada Allah, yakni para auliyaullah. Ini juga martabatnya bermacam-macam. Wazuhadu, dan orang yang zuhud. Wazuhadu, orang-orang yang zuhud. Wal ubadu, dan orang-orang yang ahli ibadah atau ahli-ahli ibadah. Wahlul jibillatil karimati, dan pemilik karakter yang mulia, dan pemilik karakter-karakter yang mulia. Wal ahlakil qawimati, dan akhlak yang lurus. Fanubuwatu, maka bermula kenabian. Warisalatu, dan kerasulan. Abdolul asbabi, itu sebab-sebab yang paling utama. Jadi min idapatis sifat ilal mausuf. Jadi artinya dari sebab dulu, sebab-sebab yang paling utama. Warusulu abdolu minan nabiyina, dan bermula para rasul. Abdolu itu lebih utama, minan nabiyina, dari para nabi. Wan nabiyuna abdolu minal arifina, dan bermula para nabi, abdolu itu lebih utama, minal arifina, dari para wali. Ya, yang ma'rifat pada Allah, yakni auliyaullah. Wal arifuna abdolu minal amilina, dan bermula orang-orang yang ahli ma'rifat, ya, para auliyaullah itu abdolu itu lebih utama, minal amilina, daripada orang-orang yang beramal, tukang beramal. Minal amilina, dari tukang beramal.
Wal amiluna mutafawituna ala qadril a'mali wal ahwali. Dan bermula tukang beramal juga mutafawituna itu berbeda-beda ala qadril a'mali berdasarkan ukuran atau kadar dari amal-amal mereka wal ahwali dan kondisi mereka. Wa kadzalika demikian pula rutabul ilhamati itu demikian pula mutafawitah rutabul ilhamati bermula martabat ilham wal karomati dan karomah wa darajati al ukhrawiyati dan derajat-derajat keakhiratan. Ya, sepotong dulu nanti kita jelaskan lagi ya. Nah, kita uraikan dulu ya satu alinea, nanti lanjutkan ke alinea yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasal menjelaskan bagaimana tata cara menjadi hamba yang unggul. Ya, jadi setiap hamba itu kan senantiasa dimotivasi ya agar menjadi orang yang paling baik, afdol, ahsan. Ya. Nah itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Jadi Allah ciptakan hidup dan mati itu ya tiada lain adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Gitu ya. Jadi agama kita ini sesungguhnya sangat mementingkan produk-produk unggul ya. Sehingga setiap umat Islam itu jangan sampai memiliki kelemahan. Ya. Jadi al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ya. Jadi mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih utama ya di sisi Allah daripada mukmin yang lemah ya. Baik itu kuat ilmunya, kuat juga imannya ya, kuat ekonominya, ya kuat akhlaknya alias bagus akhlaknya. Ya, itu lebih baik daripada yang ya lemah fisiknya, lemah ilmunya alias bodoh ya. Nah, lemah ekonominya, miskin ya. Nah, lemah juga imannya ya. Masya Allah, ini bisa menjadi sumber kekufuran ya. Nah, itu. Sehingga apa? Ya banyak sekali hadis-hadis yang lain kan, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri ya wa yukrihu safasifaha. Jadi Allah itu suka kepada perkara-perkara yang luhur gitu ya. Itu wa yukrihu safasifaha dan membenci kepada perkara rendahan ya. Nah itu. Jadi istilahnya kalau kerja itu jangan asal gawe, jangan asal kerjain gitu. Jadi harus yang excellent, yang terbaik lah gitu. Ya. Nah itu. Ya namun itu dikembalikan lagi kepada kepada usaha ya. Ya itu kemampuan dari masing-masing manusia ya. Itu. Jadi enggak ya kalau istilah sekarang itu kan ya perfeksionis ya. Wah, segalanya harus serba baik gitu kan. Sehingga kalau nggak baik itu wah pokoknya dilabrak ya. Nah, Allah nggak begitu. Kalau Allah mah ya istilahnya lakukan ya mastata'tum. Nah, itu. Jadi sejauh kemampuan kita bisa melakukan ketaatan ya, sebanyak kebaikan yang bisa kita kerjakan ya kerjakan gitu. Ya. Nah, itu. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, ya.
Nah, sehingga apa? Yaitu ada martabat-martabatnya, ya. Ya, orang miskin, ya. Nah, dia apa? Ya dengan kesabarannya dia jadi mulia gitu kan. Orang kaya dengan dia rajin bersedekah, dengan keikhlasannya jadi mulia gitu. Nah, itu ya. Jadi masing-masing memang ada apa? Martabat, ya. Tapi di sini agama, ya, ya khususnya Nabi kita ini selalu menginginkan apa? Ya, agar kita menjadi umat yang terbaik. Ya, kuntum khairu ummatin, ya. Di Al-Qur'an juga disebutkan gitu ya. Kamu tuh sebaik-baiknya umat. Nah, itulah. Jadi kita harus punya at-tabdil, keunggulan-keunggulan. Nah, di sini disebutkan man fadolal khalaiqa fi kulli sababin min hadil asbabi kana abdolal khalaiqi. Siapa saja. Nah, man ini kan apa ini? Sim mausul, ya, yang bermakna umum, ya. Jadi mau perempuan, mau lelaki, ya. Nah, siapa saja yang dia memiliki keunggulan, ya, daripada makhluk-makhluk yang lain. Nah, keunggulannya apa? Fi kulli sababin min hadil asbabi. Dari setiap sebab, ya, dari sebab-sebab yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni yang sifatnya muktasabah, ya, atau kasbiyah. Nah, itu apa? Yang diusahakan, ya, dan juga ada yang sifatnya wahbiyah atau goer kasbiyah, yaitu pemberian dari Allah, ya. Nah, itu jadi anugerah sajalah gitu ya. Jadi tanpa diusahakan tapi Allah langsung turunkan anugerah. Yaitu sababiyahnya, ya, bisa jadi Allah berikan apa? Titel Rasul, titel Nabi, ya. Kalau wali itu karomah, ya. Nah, itu wahbiyah semua itu, ya. Kemudian ma'rifil ilhamiyah, ya. Nah, kemarifatan yang apa namanya? Bersumber dari ilham, ya. Nah, itu juga apa tadi? Yakni sifat-sifat yang apa? Mulia, ya, karakter-karakter yang mulia. Ya, itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tetap walau bagaimanapun, ya, kita harus berdoa minta agar diberikan akhlakul karimah, ya. Maka Nabi juga sebenarnya enggak gratis diberikan apa? Akhlakul karimah sebagai makhluk yang paling mulia akhlaknya. Jadi enggak gratisan. Karena apa? Karena Nabi ternyata selalu meminta diberikan akhlak yang mulia, ya. Ada itu dalam kitab Mau'idatul Mu'minin, ya, itu ada dijelaskan Nabi suka berdoa gini. Allahumma inni as'aluka sihhata wal afiyata wa husnal huluk, ya. Jadi ya Allah, aku bermohon padamu as-sihhata, sehat, ya. Oh, kalau sehat kan kita ibadah juga enak, nuntut ilmu, ya, cari duit apa gitu kan, itu serba gampang, lancar gitu kan. As-sihhata wal afiyah, ya. Afiyah itu artinya apa? Yaitu kesehatan yang bisa mencegah diri kita dari maksiat, yaitu afiyah, begitu. Jadi kalau orang sehat belum tentu afiyah, ya. Kalau afiyah itu artinya apa? Kesehatannya itu tidak digunakan untuk maksiat, ya. Berarti kalau umpamanya satu hari ini kita diberi kesehatan dan juga kita apa namanya dihindarkan dari kemaksiatan, atau kita berusaha untuk tidak berbuat maksiat, itu berarti kita sehat dan afiat, ya. Nah, itu as-sihhata wa afiyata wa husnal huluk. Yang ketiga Nabi minta apa? Nah, akhlak yang baik, ya, akhlak yang mulia. Nah, itu wa innaka la'ala hulukin adim, ya, sampai dipuji oleh Allah dalam surat Al-Qalam itu, ya, bahwasanya engkau adalah makhluk yang memiliki akhlak yang agung, ya.
Nah, itu karena apa? Nabi ternyata bermohon juga. Sekalipun itu Wahhabiyah, tapi ya Wahhabiyahnya ya ternyata selalu diminta juga sama Nabi ya. Nah, itu. Dan juga al-ukul, akal ya. Ini udah jelas Wahhabiyah. Nah, itu. Pemberian yang ghair muktasabah. Ya. Nah, terus ada sebab-sebab yang kasbiyah apa? Nah, seperti apa namanya? Kita berusaha untuk taat dengan anggota tubuh kita ya. Nah, kemudian mencegah dari perkara yang dilarang ya. Kemudian juga apa? Menjauhi hal-hal yang syubhat dan makruh ya. Kemudian juga ya menolak dari segala hal-hal yang mubah yang bisa menyibukkan diri kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Itu adalah sabab-sabab yang kasbiyah dan ghair kasbiyah. Nah, yang memiliki sabab-sabab itu atau yang berusaha memiliki sebab-sebab itu karena Abdulal Khalaik, itu adalah makhluk yang paling utama, wahabbahum ilal khaliqi, dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu. Jadi ini ya kita berusaha ya agar yaitu tadi ya bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu dan menjadi makhluk yang apa ya utama lah ya. Makhluk yang unggul ya, hamba yang unggul. Nah, itu. Nah, walikuli sababi min hadil asbabi maratibu ya. Dan setiap sebab dari sebab-sebab yang tadi itu, yang kasbiyah dan ghair kasbiyah itu maratibu. Jadi punya martabat-martabat yang berbeda-beda ya. Ba'duha afdalu min ba'din. Sebagian martabat itu lebih utama daripada sebagian yang lain ya. Nah, itu. Ya, contohnya apa? Parutabul anbiya'i ya mutafawitatun. Martabat kenabian juga berbeda-beda ya. Nah, itu. Wa kadzalika rusulu, begitu juga martabat para rasul ya. Nah, itu. Jadi setiap rasul sudah pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul ya. Gitu. Karena kalau nabi itu orang yang mendapat wahyu ya, dan juga diberikan perintah untuk menyampaikan wahyu itu ya. Jadi buat dirinya sendiri dan juga untuk umatnya. Nah, itu ya. Kemudian apa? Kalau rasul itu berarti apa? Dia mendapat wahyu ya. Nah, dan juga diperintah untuk menyampaikan wahyu itu, dan dia memiliki syariat ya. Syariat bagi umatnya masing-masing. Itu rasul. Ya, ini adalah apa namanya? Pemahaman baru ya. Nah, yang bisa kita lihat ya di apa namanya berbagai kitab-kitab tauhid ya para ulama khalaf ya. Yaitu. Jadi kalau sebelumnya kan kita hanya menganggap nabi itu dapat wahyu untuk dirinya sendiri, tidak harus disampaikan pada orang lain. Itu kan sama aja nabi diajarkan untuk katimul ilmi, menyembunyikan ilmu gitu. Nah, itu ditolak sama ulama khalaf, ulama tauhid ya modern lah gitu ya. Jadi yang ini ya pokoknya sudah apa ya dari masa inilah, dari mulai apa namanya tabi'in ya. Nah, kesana itu ya itu ada yang menyatakan apa disebut fase khalaf ya. Nah, kalau salaf berarti dari sahabat, tabi'in, lalu tabi'in ya. Itu ulama salaf. Nah, itu. Ya, jadi kita boleh mengambil definisi yang baru tadi ya, bahwasanya
baik nabi dan rasul itu ya sama-sama mendapat wahyu, ya. Jadi diperuntukkan buat dirinya juga buat umatnya, artinya kan semuanya harus menyampaikan, ya. Nah, cuma apa? Kalau rasul ini dia mendapat syariat tertentu ya buat umatnya masing-masing. Jadi umatnya Nabi Musa beda ya, syariatnya umatnya Nabi Isa beda gitu kan. Umatnya Nabi Ibrahim beda gitu ya. Umatnya Nabi Muhammad SAW beda gitu ya. Jadi itu yang mendapat syariat ya. Nah, itu adalah rasul. Yang tidak mendapat syariat buat umatnya, nah itu baru dikatakan nabi ya. Wa kadzalika rusul wal arifuna. Ya, jadi para nabi dan rasul juga itu berbeda-beda ya, makanya ada yang disebut apa, para rasul juga ada yang tergolong ulul azmi ya. Nah, itu nabi-nabi atau rasul yang memiliki kesabaran tingkat tinggi ya, itu yang disebut dengan apa namanya ya, singkatan mimin ya. M Nabi Muhammad SAW, I-nya Nabi Ibrahim, M-nya lagi Musa, I-nya lagi Nabi Isa, N-nya Nabi Nuh ya. Itu disebutkan sesuai dengan martabat masing-masing gitu kan. Nah, itu ya. Jadi Rasul juga ternyata beda martabatnya ya. Nabi kita jelas nomor 1 ya, the number one gitu, the best of the best ya. Nah, itu terus apa, Nabi Ibrahim ya, Khalilullah ya, kasih Allah. Kemudian apa, Nabi Musa Kalimullah ya, yang bisa bercakap dengan Allah ya. Nah, terus derajat berikutnya di bawah Nabi Musa itu adalah Nabi Isa alaihissalam ya, sebutnya Ruhullah ya. Ya, itu ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu jadi ruhun minallah, dia menyimpan makna min di situ ya. Idofat itu menyimpan makna min, bukan rohnya Allah tapi ruh yang berasal dari Allah. Nah, kalau yang kelima itu apa? Martabatnya adalah Nabi Nuh alaihissalam ya. Sebutnya Najiullah, orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul juga berbeda-beda ya derajatnya. Apalagi nabi ya, sama berbeda-beda juga. Wal arifuna, begitu juga orang-orang arifun, yaitu para aulia ya. Nah, itu wali juga ini berbeda-beda ya. Nah, itu ada yang disebut dengan apa, rijalul ghaib gitu kan. Ada yang wali autat, ada yang wali abdal ya. Nah, itu jadi apa namanya, itu masing-masing beda-beda ya martabat-martabatnya itu. Wazuhadu, gitu juga orang yang zuhud ya, itu berbeda-beda. Ya, dimana kita tahu bahwa zuhud itu adalah apa? Boleh memiliki apa saja, boleh punya apa saja, tapi jangan punya perasaan memiliki. Karena semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu zahid, orang yang zuhud ya, yang tidak ada rasa cinta dunia di dalam hatinya, itu zuhud ya. Jadi boleh punya apa saja ya, uang triliunan, miliaran ya, ratusan juta, itu tidak dilarang ya. Punya mobil berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu juga nggak dilarang ya. Itu juga hewan ternaknya, begitu juga perkebunan ya. Kemudian apa, pertaniannya itu tidak dilarang sampai ratusan ribuan hektar gitu kan, tidak dilarang, tapi jangan sampai apa, nah itu masuk ke dalam hati ya. Nah, itu jadi semuanya apa, bukan milik dia tapi milik Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu orang yang zahid itu yang zuhud, jadi di masing-masing juga dia punya martabat ya. Nah, itu. Nah, ada zuhud ya apa namanya, tingkat itulah awam gitu kan. Ada yang apa, khos ya, hasil khawas gitu. Wah, itu udah apa namanya ya,
ini sangat ini sekali ya sangat ini berbeda-beda. Nah itu kalau Sayyidina Ali menyatakan itu kan apa ya, khairuz zuhdi ihfa'uz zuhdi gitu. Jadi sebaik-baiknya zuhud itu kata Sayyidina Ali adalah menyembunyikan kezuhudan itu ya. Jadi bukan berarti orang yang lemah karena dia kurang tidur ya, sebab dipakai ibadah terus gitu kan. Terus juga nggak ngurusin rambut ya, gondrong dan kucel kumal gitu. Kalau gondrong tapi terurus sih nggak apa-apa gitu. Ini kucel kumal ya, dekil ya, wah bajunya juga lusuh gitu. Ada yang begitu tuh ya. Lalu sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an langsung ditarik, dibilangin, kamu jangan memperlihatkan bahwa kamu ini zuhud dengan sikap kamu seperti ini, dengan penampilan kamu seperti ini gitu ya. Ya harus apa? Harus kelihatan kuat, necis, gagah gitu ya. Nah itu jadi jangan jangan diperlihatkan bahwa dia tukang tahajud sehingga jalannya sempoyongan ngantukan gitu. Bukan begitu ya. Nah itu. Tapi ya yang lebih bagus itu ya zuhud itu yaitu dia dalam hati gitu. Jadi nggak usah ditampakkan kepada manusia yang lain ya. Jadi khairuz zuhdi ihfa'uz zuhdi. Nah itu zuhud itu. Wal ubadu ya gitu ya, tukang ibadah. Nah, itu bermacam-macam juga tingkatannya ya. Nah itu ya, sebab ada orang yang ibadah dengan ilmu, ada yang beribadah dengan tanpa ilmu ya. Itu jelas beda ya. Nah itu ya, beda itu apa ya, embe dan kuda bukan ya, bukan gitu bedanya. Nah, jadi semuanya pasti akan punya keistimewaan di sisi Allah ya. Nah itu orang yang beribadah ya, abid ya, zamannya ubad. Nah, wahlul jibillatil karimah gitu juga orang yang memiliki karakter yang mulia, wal ahlakil qawimati, dan akhlak yang lurus. Ini juga punya martabat yang beda-beda ya. Itu. Jadi ada orang yang ya berakhlak ya karena yaitu didasari dengan ilmu ya. Ada yang ya berakhlak ya karena memang dia ya di sistem komunitasnya baik gitu kan, jadi dia ikut baik gitu kan ya. Tapi ada orang yang memang dengan dasar ilmu sehingga ditempatkan di mana aja dia tetap istiqomah ya, tidak terpengaruh gitu kan. Nah itu jadi ya sama ya, orang yang berakhlak mulia juga itu bertingkat-tingkat ya. Nah itu tergantung ilmunya dan sejauh mana dia mengamalkan daripada ajaran-ajaran akhlak tersebut. Fanubuwatu warisalatu abdulul asbabi, maka bermula kenabian dan kerasulan itu adalah abdulul asbabi ya, yaitu seutama-utamanya sebab ya. Nah jadi tadi kan ya termasuk yaitu goer kasbiyah ya, atau wahbiyah, pemberian dari Allah. Nggak bisa orang ya istilahnya sekolah umpamanya pengen jadi nabi, pengen jadi rasul, atau umpamanya pesantren dia katakan pelatihan gitu supaya jadi nabi rasul, nggak ada itu ya, nggak bisa, karena itu wahbiyah ya. Nabi rasul juga abdulul asbab. Nah itu ya, dibandingkan dengan sebab-sebab yang lain adalah sebab yang paling utama. Wa rusul abdullu minan nabiyyin. Nah, rasul lebih utama daripada nabi. Wa nabiyuna abdullu minal arifin ya. Orang yaitu para nabi itu lebih utama dari para arifin, yakni para aulia ya. Nah, itu. Ya, kalau dia berarti ya level di bawahnya nabi kan. Nah, itu. Wal arifuna abdullu minal amilin. Nah, orang yang aulia ini ya lebih utama minal amilin daripada tukang beramal ya, tukang ibadah yang ubad tadi ya. Nah itu ya, karena ya
istilahnya kalau dari nama juga kan khariqul adatnya, kalau para nabi atau rasul itu mukjizat ya. Kalau aulia itu adalah karomah. Nah, orang yang bertakwa ya, yang soleh, maunah ya. Nah, terus yang tukang maksiat tapi masih muslim, ini nama istidraj ya. Nah, itu. Terus kalau yang kafir namanya ihanah ya. Nah, itu. Jadi martabatnya juga beda-beda ya. Nah, itu. Wal amiluna mutafawwituna ala qadril a'mali wal ahwal. Nah, yang beramal juga ya, tukang ibadah ini ya, mereka punya martabat yang berbeda-beda juga, bermacam-macam ala qadril amal, tergantung kepada ukuran amalnya dan ahwalnya ya, tingkah lakunya. Ya, kondisi batiniahnya juga. Nah, itu ya. Jadi ada yang ikhlas ya. Ada yang dia ya, benar-benar bisa bersyukur, dia bisa menyeimbangkan khauf dan roja gitu kan. Itu beda dengan orang yang ya selalu pesimis gitu kan. Ya khauf aja gitu kan, atau yang selalu roja aja. Nah, itu juga udah beda ya, derajatnya ya. Orang yang ikhlas dengan yang tidak itu kan sama-sama amilun, tapi yang satu ikhlas, satu tidak, ya itu jauh beda ya. Ikhlas juga kan udah macem-macem juga tingkatannya ya. Jadi ya tergantung ahwalnya, kondisi batiniahnya, dan juga kadar amalnya juga. Ada yang amalnya sedang-sedang saja, ada amalnya terus istiqomah gitu kan, sedikit. Ada yang istiqomahnya banyak gitu ya. Itu jadi ala qadril a'mal. Wa kadzalika rutabul ilhamati wal karomati wad darajatil ukhrawiyah. Ya, gitu juga martabat ilham ya, dan juga karomah ya, dan juga derajat keakhiratan itu masing-masing berbeda-beda. Lanjutkan alinea yang kedua, wa man ma tafawata al ibadu fi hadil asbabi wasifati ya. Maka bila mana tafawata berbeda-beda ibadu ya, seorang hamba-hamba itu fiadil asbab pada ini sabab sifat-sifat, fa ini tahada jinsus sifati, maka jika itahada bersatu jinsus sifati, jenisnya sifat ya, kanal muttasifu bi aksariha, maka adalah siapa al-muttasifu yang tersifati bi aksariha dengan mayoritas dari itu sifat, abdolu itu lebih utama minal muttasifi bi aqalliha. Abdola itu lebih utama minal muttasifi daripada yang tersifati bi aqalliha terhadap minimal ya. Minimalnya itu jinsus sifat ya, atau sifat atau asbabnya itu. Wasaddu rajulaini khaufan au tawakkulan au mahabatan, maka bermula dua orang yang banget khaufan, takutnya. Nah, ini jadi tamyiz ya. Jadi tanyakan apanya ya, itu jadi menjelaskan zat yang masih samar. Wasaddu rajulaini, maka bermula dua lelaki yang paling dahsyat khaufan, takutnya, au tawakkulan atau ketawakalannya, au mahabbatan atau rasa takutnya, au mahabbatan atau rasa cintanya ya. Nah, maka jawabannya adalah asrafu minal akhir, itu lebih mulia daripada yang lain. Nah, itu. Wa ini talafat hadil ausafu, dan jika berbeda-beda hadil ausafu ini sifat, kana tabdilu bi asrofiha, maka adalah at-tabdilu ya, pengunggulan itu bi asrofiha ya, itu dari yang paling mulia dari itu sifat ausof ya. Apanya? Nah, yang paling mulia dari itu ausof apanya? Qadron
ukurannya, wajalluha faidatan, dan yang paling agung, paling besar dari itu ausof apanya? Faidatan, faidahnya. Ya. Terus falha ibu abdolu minal muhibbi. Maka bermula orang yang takut itu abdolu itu lebih utama minal muhibbi daripada apa? Orang yang mencinta, ya pencinta. Minal muhibbi dari pencinta. Wal muhibbu, dan bermula pencinta itu abdul itu lebih utama minal mutawakkili daripada orang yang bertawakal. Wal mutawakkilu abdulu minal khaifi, dan bermula orang yang tawakal abdul itu lebih utama minal khaifi daripada orang yang takut. Wal musalli, dan bermula orang yang sholat abdul itu lebih utama minal mutawaddi daripada orang yang wudu. Nah, minal mutawaddi dari orang yang wudu. Wal ghazi, dan bermula orang yang berperang abdulu itu lebih utama. Wal ghazi, dan bermula orang yang berperang abdul itu lebih utama minal haji daripada yang berhaji. Wal mubtaridu, dan orang yang mengerjakan kefarduan. Wal mubtaridu, dan orang yang mengerjakan kefarduan abdulu itu lebih utama minal mutanafili daripada yang mengerjakan ibadah sunat. Minal mutanafili daripada orang yang mengerjakan ibadah sunat. Wa kadzalika sairul qurbati, demikian pula ya, itu demikian pula sairul qurbati bermula seluruh tagarrub, pendekatan pada Allah, ya. Baik, nah ini kita jelaskan hal ini yang kedua ya. Jadi ketika seorang hamba itu memiliki apa martabat yang berbeda-beda tadi ya, jadi tergantung dari sebab-sebab ya, yang apa, baik yang wahbiyah ataupun kasbiyah ya. Nah itu pemberian ataupun dari usahanya itu kan. Nah itu wasifat dan juga sifat-sifat ini ya dari masing-masing dari itunya dari akhlaknya dan juga kondisi batiniahnya segala macam gitu kan. Nah itu kan tadi disebutkan masing-masing hamba itu berbeda-beda. Nah gimana kalau seandainya jenis sifatnya sama nih ya. Nah bagaimana itu menentukannya? Kanal muttasifu bi aksariha abdullah minal muttasifi bi aqalliha. Jadi yang tersifati dengan sifat-sifat yang lebih mayoritas itu lebih utama daripada yang tersifati dengan yang minoritas ya. Jelas lah minoritas sama mayoritas ya, lebih unggul yang mayoritas. Jadi kalau dia banyak memiliki sifat-sifat keunggulan itu lebih utama daripada yang memiliki sifat-sifat keunggulannya yang minim gitu kan, akol gitu ya. Nah itu orang yang mendapat wahbiyahnya lebih banyak ya, tentu lebih utama daripada yang mendapat wahbiyahnya pemberian Allahnya ini lebih akol, lebih sedikit ya. Nah itu wasadu rajulaini haufan au tawakkulan au mahabatan au mahabbatan asrafu minal akhir. Jadi kalau ada dua lelaki ya atau dua perempuan ya, dia ini adalah yang salah satunya ada yang paling bagus ya, paling dahsyat rasa takutnya sama Allah, ketawakalannya sama Allah ya. Mahabatan gitu juga rasa haibah ya, kagum dan juga sangat malunya pada Allah gitu kan. Nah gitu ya, sangat takwanya pada Allah, juga sangat lebih dahsyat cintanya. Itu tentunya orang itu lebih mulia daripada temannya yang satu lagi yang mungkin haubnya lebih rendah, tawakalnya juga masih lemah ya, mahabahnya juga masih kalah gitu kan. Nah mahabah dan juga mahabbah, rasa cintanya juga masih istilahnya belum ini gitu kan ya, belum pol ibaratnya, itu masih kalah dengan yang sudah pol, yang mahabbahnya
ya sudah luar biasa gitu kan, sehingga bisa melebihkan Allah dan Rasul daripada seluruh manusia, seluruh yang ada di alam dunia ini, ya. Itu jauh lebih hebat ya. Kalau mahabbahnya lebih tinggi, ya dia lebih utama, lebih mulia daripada yang mahabbahnya masih rendah. Bagaimana kalau sifat-sifatnya itu apa? Berbeda-beda. Begitu ya. Nah, kalau tadi yang satu apa? Satu level, satu sifat gitu kan. Cuma beda apanya? Beda kualitas. Nah, kalau ini apa? Ihtalafat hadil al-sopu, ya. Sifatnya ini apa? Hamba ini dia itu punya sifat yang berbeda-beda. Karena at-tabdilu bi asrofiha qadran wa jalluha faidatan, ya. Maka ukuran kemuliaannya itu diukur dari apa, ya? Nah, dari sejauh mana besarnya faedah yang bisa diberikan, ya. Nah, itu, dan juga apa? Sejauh mana ukuran, ya. Nah, ukuran dari keunggulannya itu sendiri. Maka kalau ukuran keunggulannya itu lebih besar, maka dia asyraf, ya, lebih mulia daripada yang keunggulannya atau kadarnya itu apa, lebih sedikit, ya. Nah, itu ya, umpamanya ada yang khauf, ya, ada yang apa, ya, itu ya istilahnya muhib nih gitu kan. Nah, itu ada yang tawakal, ada yang zahid. Nah, itu jadi ya, jadi masing-masing tuh beda nih, ya, sifat-sifatnya, ya. Nah, itu diukurnya apa, keunggulannya itu dari yang mana? Dari asrafuha qadron, yang paling mulia kadarnya, ya. Nah, jadi tadi disebutkan berarti kalau orang yang apa namanya, ya, ketawakalannya lebih bagus, ya, maka dia akan apa, lebih utama daripada orang yang takut. Nah, di sini dijelaskan, ya, falha ibu abdolu minal muhib, ya. Jadi orang yang apa, yang satu takut, ya. Nah, takutnya apa? Karena dia apa, ajrih gitu. Jadi sangat apa namanya, segan kepada Allah yang maha dahsyat, maha kuasa, maha besar gitu kan. Nah, itu. Jadi khaifnya, rasa takutnya itu betul-betul apa ya, didasari dengan rasa kagum, hormat dan takdim. Itu lebih utama daripada orang yang hanya menjadi pencinta Allah gitu, ya. Jadi falhaibu abdullu minal muhib, ya, orang yang takut, ya, orang yang apa namanya, kagum, ya, dengan apa namanya, keagungan Allah, kebesaran Allah itu lebih utama daripada pecinta. Nah, ya, pecinta Allah gitu kan. Fal muhibu abdullu minal mutawakkil. Orang yang mencintai Allah itu, ya, itu lebih utama daripada orang yang tawakal. Jadi gitu. Jadi dilihat dari apa? Dari ininya, ya. Apa? Qadron, ya. Nah, ukurannya. Nah, itu. Kemudian apa? Orang yang tawakal abdulu minal khaib. Itu lebih utama daripada orang yang hanya takut pada Allah semata, ya. Nah, itu lebih apa? Ya, lebih istilahnya bisa diunggulkan, ya. Nah, yaitu daripada apa? Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang martabatnya jauh lebih tinggi, ya. Nah, itu. Sama halnya dengan apa? Wal musalli, orang yang sholat itu lebih utama daripada mentawaddi, orang yang berwudu, ya. Nah, itu. Ya, jadi kita tahu kan, ya, kalau wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Jadi kalau orang wudu itu belum tentu dia sholat, bisa aja dia baca Quran, bisa aja dia berzikir, ya. Nah, biasa dia tawaf gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau dibandingkan orang sholat, nah, maka lebih utama apanya? Ukurannya daripada orang yang berwudu, ya. Nah, itu. Faedahnya juga apa? Lebih besar, ya. Wal ghazi abdulu minal haji, tuh, ya. Orang yang berperang di jalan Allah lebih utama daripada yang haji. Nah, ini dari segi apa ini? Dari segi
ininya ya, ajal luha faidatan ya, jauh lebih utama berperang menyebarkan agama Islam ya. Nah, itu daripada orang yang berhaji ya. Nah, itu. Jadi ya di sini berperang itu kalau zaman sekarang tidak harus dengan angkat senjata ya. Jadi kita berperangnya dengan belajar ya. Itu kita sudah sudah berperang di jalan Allah ya. Nah, itu. Kemudian juga kita mencari nafkah halal, itu sama aja orang yang sedang jihad fisabilillah, itu berperang juga ya. Nah, memerangi hawa nafsu juga sama juga gozi ya, itu karena lebih dahsyat berperang melawan hawa nafsu itu ya. Nah, itu zaman sekarang seperti itu berperangnya ya, itu lebih utama daripada pahala orang yang berhaji ya. Wal mubtaridu, dan orang yang menjalankan keparduan itu lebih utama daripada mutanafil ya, daripada orang yang mengerjakan sunnah ya. Nah, itu yang sholat 5 waktu ya jauh lebih utama daripada yang mengerjakan rawatib ya, yang mengerjakan duha, tahajud dan sebagainya, jauh lebih utama yang muftarid ya, yang mengerjakan keparduan. Yang membaca dan mengkaji ilmu itu lebih utama daripada yang berzikir ya. Kenapa ya? Karena ajaluha faidatan, lebih utama, lebih besar dari faedahnya kita mengkaji ilmu daripada orang yang berzikir. Kalau berzikir buat diri sendiri, kalau mengkaji ilmu kan nanti buat dirinya dan orang banyak ya. Wa kadzalika sairul qurbat, itu juga semua takarub itu ya. Jadi diukur sejauh mana faedah yang bisa diberikan. Semakin besar faedahnya buat masyarakat, maka dia semakin unggul, semakin asyraf ya. Nah, itu semakin mulia ya, dia punya keunggulan ya. Nah, itu ya, mudah-mudahan ya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih ya, yang bisa yang menggunakan hidup kita ini menjadi anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya buat manusia, dan juga kita bisa terus meningkatkan ilmu sehingga kita bisa memperbaiki keikhlasan kita, syukur, sabarnya, juga tawakalnya ya, dan juga rasa mahabbahnya kepada Allah ya, dan juga rasa haibahnya juga pada Allah ya, itu perlu ditingkatkan dengan kita terus belajar menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi sehat, panjang umur ya, berlimpah berkah rezeki, dan juga digampang urusan hasil maksud, dan semoga bisa kembali lagi ya, berjumpa dalam kajian berikutnya di malam Sabtu pekan depan ya. Dan semoga ilmu kita dapat ilmu manfaat berkat dunia akhirat. Ala hadinya wa kunin sholihah la hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu hadirun biagis mi wa adama bihaqi jazaa'il musyafazul muslim bi karamati syabdul qadir jailani barakat jama wa sholihin wal ulamil amilin wa bihaqi bisri asrari suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kabul. Mari kita baca kifarat majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita